Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi. Ya, semoga Allah memberkahi majelis kita dan semoga majelis kita termasuk taman-taman surga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pun kita bisa bersama-sama menuntut ilmu, ya. Bisa bersama-sama untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang zalim itu tidak ada kemuliaan, apalagi kezaliman tingkat tinggi. Yaitu apa kezaliman tingkat tinggi? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, ya, kezaliman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kezaliman syirik ini kalau sampai dibawa mati, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Sampai dikatakan di dalam Ali Imran ayat 192, orang-orang yang berbuat zalim akan mendapat ancaman yang sangat dahsyat, yang mestinya menjadi perhatian kita sebagai orang-orang mukmin, sehingga kita hidupnya senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kezaliman itu dampaknya apa saja? Yaitu yang pertama adalah kezaliman akan mendapatkan laknat berupa dijauhkannya dari kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 52, yaitu yang artinya yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Jadi kezaliman itu merupakan dibenci oleh Allah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada kisah itu kan, ada seseorang yang mungkin kaya, berkuasa. Ya, dia melewati satu laut, ya, kemudian ada nelayan yang mendapatkan ikan yang cukup besar, cukup bagus katakanlah. Kemudian dia mengambil dengan paksa ikan itu tadi. Ya. Ini kisah versi lain. Ya, tadi saya baru dengarkan. Kemudian senang dia karena bisa mendapatkan ikan itu. Kemudian dibawa pulanglah ikan itu, dimasak. Ya. Setelah dimakan, dalam proses makan ternyata tangannya tertusuk duri ikan itu tadi. Ya. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tangan jempolnya itu sudah mulai membusuk, yang tertusuk duri ikan itu tadi, membusuk dia. Kemudian dikonsultasikan dengan dokter, ternyata tangannya yang sejempol itu harus diamputasi, dipotonglah dia tangannya itu. Ya sedih ya, tidak punya jempol itu, kita pun juga sedih nggak punya jempol, apalagi jempolnya dipotong sudah. Ternyata berapa lama kemudian ternyata sudah merembet ke tangannya. Ya. Konsultasi ke dokter lagi, harus akhirnya dipotong tangannya ini. Dalam jangka berapa lama lagi ternyata sudah mulai membusuk sampai ke pergelangan sini, ke siku. Ya. Dikonsultasikan lagi dengan dokternya,
dengan tabibnya, akhirnya disuruh dipotong lagi. Sampai selanjutnya adalah sampai ke pundak sini, pembusukannya. Dikonsultasikan lagi, akhirnya dipotong lagi. Ya. Ada seorang ulama yang tidak jauh dari tempatnya tabib atau dokter tadi itu heran, kenapa orang itu kok terus-terusan ke situ itu, dan tangannya pun dipotong terus. Ya. Akhirnya dia ketemu dengan ulama tadi itu, Anda ini kenapa? Diceritakanlah, ya, bahwasanya dia tertusuk duri ikan gini terus. Kemudian si ulama tadi ngomong, apa yang pernah Anda lakukan? Ya. Dia tidak mikir, apa ya, lupa, ibaratnya hampir sampai lupa. Akhirnya diceritakan bahwasanya dia pernah pergi ke laut, kemudian mengambil ikan dari orang itu. Ya. Ternyata terus bagaimana proses mengambilnya? Dia mengambil dengan paksa. Akhirnya oleh ulama tadi itu disuruh, silakan temui orang itu dan Anda minta maaf. Ya. Akhirnya ditemui sungguh, dicari orang itu di mana lagi, sudah lupa, sudah lama soalnya. Dan nelayan itu ketika ditemui sudah lupa juga apa yang dia yang diambil ikannya terdahulu, sudah lupa. Kaget saya. Loh, yang ngambil ikan saya dulu adalah tangannya masih utuh. Loh, sekarang buntung, mungkin bukan sampean itu. Enggak, diceritakan sudah bahwasanya tertusuk duri ini ya, sehingga sampai infeksi harus dipotong tangannya tadi. Ya, akhirnya kemudian selanjutnya si yang tangannya dipotong yang ngambil ikan ini tanya kepada dia, doa apa yang sampean lantunkan ketika ikannya sampean itu ambil? Ya. Doa apa? Ya, karena dalam Islam itu doa orang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menyampaikan bahwasanya ketika sampean ambil ikan saya itu, padahal saya sangat butuh sekali, saya itu orang miskin, kata begitu, dengan doa-doa yang intinya ya Allah saya ini lemah. Ya, karena dia kuat, ya mungkin punya pengaruh, punya pengikut. Ya Allah ini saya lemah. Engkaulah Rabb yang maha kuat, maha segalanya. Ya, intinya kalau itu ya. Akhirnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti itu. Ya. Ini adalah gambaran bahwa orang-orang miskin, orang lemah itu walaupun lemah dalam kondisi fisik, lemah kondisi ekonomi, lemah kondisi pengaruh, tetapi dia punya Rabb, punya Allah yang maha kuat, yang akan mengabulkan doa-doa orang yang lemah tadi ini. Ya. Jadi ini gambaran bagi para penguasa atau orang yang kuat, punya jabatan, punya wewenang, ya. Walaupun dia berkuasa segagah-gagahnya, dia akan kembali ke dalam liang lahat. Dia suatu saat akan lemah juga. Dia suatu saat akan tidak berdaya. Dia suatu saat juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Nah, sehat. Insyaallah. Jadi walaupun si nelayan tadi itu dia lemah, ya, dia tidak berdaya, ya, karena ikannya diambil. Ini adalah gambaran bahwa seorang penguasa pun yang menzalimi rakyatnya pun bisa jadi Allah berikan hukuman di dunia, ya, apalagi juga di akhirat tambah besar hukumannya itu tadi. Ya. Hanya ngambil ikan aja tertusuk sampai macam-macam. Ya. Begitu juga dengan doa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Tidak sedikit dari mereka yang kita bisa lihat rekamannya yang berdoa, ya Allah hancurkan Amerika, ya Allah hancurkan Israel, ya Allah, seperti itu. Ya, walaupun doanya sudah berbulan-bulan yang lalu, ternyata juga Allah kabulkan, yaitu dengan terbakarnya mana? Los Angeles. Ya, di mana kerugiannya macam-macam penafsiran. Ada yang sampai mengatakan 5.000 sekian triliun, ya, kerugiannya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu kita harus menghindari berbagai macam kezaliman. Termasuk mungkin kezaliman yang sepele, ya. Kita punya kendaraan, lampunya jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Kemudian sekarang kayaknya banyak lampu yang putih itu, ya. Kira-kira kalau panjenengan salipan dengan lampu putih apa rasanya? Kelihatan silo, ya.
Nah, Pak Husain ini harus menceramai orang yang punya mobil ini. Pak, ganti lampunya ya, sampai dapat pekerjaan, dapat peluang. Itu termasuk. Ya, kemudian suara sepeda pun yang mengganggu orang tidur. Nah, itu juga termasuk kezaliman. Wah, ada ayatnya, ada. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Ya, itu sederhana. Dan lunakkanlah suaramu. Karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya, sampai seperti itu. Ya, bahkan sampai ulama-ulama terdahulu itu ya. Ya, supaya tidak mengganggu ulama yang lainnya, mengganggu orang lain, kadang dia pelan-pelan baca Quran supaya tidak mengganggu orang tidur atau orang yang sedang ada keperluan lain. Ya, sampai seperti itu tingkatannya. Ya. Tapi kalau di sini apa aman insyaallah, tadi ya. Apalagi Jumatan khataman tadi, masya Allah. Biar orang datang ke masjid tadi ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika sudah di atas jam 12, jam 1 masih bersuara, ya mengganggu orang tidur ya. Jadi itulah kezaliman yang dibuat salah satu contohnya ya. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Ya, Ariel Sharon. Ya, mungkin panjenengan tahu. Yang sebelum Bunyamin Netanyahu ini orang yang kejam ya di Zionis Israel itu Ariel Sharon. Pembunuhan demi pembunuhan dia lakukan. Allah hukum langsung di dunia, yaitu sakit koma selama berapa tahun? 15 tahun koma. Dan kalau digambarkan sakitnya ketika koma itu sudah sadar tapi di tempat tidur. Ya, dokter menggambarkan dia kayak tersiksa sekali. Ya, tidak bisa tidur, kebayang-bayang orang yang pernah dibunuhnya itu tadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya kezaliman akan mendapatkan ancaman doa dari orang yang dizaliminya, yang tadi sudah kita jelaskan. Keempat, kezaliman akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat bila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada orang-orang yang dizalimi ketika dunia. Rasulullah bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau minta maaf pada hari ini atau ketika di dunia sebelum datang hari yang ketika ia tidak bermanfaat dinar dan dirham, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi selama masih bisa minta maaf di dunia ini minta maaf. Ya. Apapun bentuk kezaliman itu, entah dahulu mungkin pernah ngambil hartanya atau pernah memukulnya atau pernah menjatuhkan kehormatannya, nah, itu pun harus minta maaf. Kemudian yang terakhir adalah kezaliman itu akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Kezaliman yang seringkali dilakukan masyarakat kita adalah apa? Buang sampah sembarangan. Jadi wilayah banjir itu karena salah satunya buang sampah sembarangan. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Bangsal Sari jarang banjir ya, sampai ayam-ayam kayak apa kentir ya. Itu ternyata diteliti apa penyebabnya? Banyak tumpukan sampah plastik terutama. Nah, itu. Jadi itu termasuk bisa jadi kezaliman karena merugikan orang lain. Kalau kita dalam perjalanan, sampah sebaiknya dibuang di tempat sampah. Kalau nggak ketemu tempat sampah, disimpan dulu, entah disimpan di mobil atau di sepeda dulu. Baru ketika ketemu ke tempat sampah, ditaruh di situ. Ya. Ya, kita pun yang punya bak sampah ya tidak dibuang di sungai, tapi dibakar. Ya. Atau kalau ada yang ngambil, ya, petugasnya ya dikasihkan ke petugas tadi. Itu walaupun sepele, tapi bisa jadi dosa besar. Ketika itu kita lakukan dan membanjiri dan banyak orang jadi korban banjir gara-gara perilaku kita. Itu hal sepele, kezaliman ya. Oleh karena itu mari senantiasa kita menjaga diri kita dari kezaliman. Semoga kita sekalian jadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang belum hadir, andai kata sakit Allah sembuhkan. Andai kata ada uzur mudah-mudahan Allah mudahkan ya.
andai kata ada keluarganya yang butuh kebutuhan, semoga Allah mudahkan juga. Dan terutama keluarga Bapak Wanto di rumah ini ya, semoga ibu beliau Allah sembuhkan ya. Dan keluarga beliau jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, masuk surga kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Doa Ustaz.